Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan, dan yang hasilnya sebesar ini.
karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita, yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha, karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih, puji Tuhan, haleluya. Kita masih bisa mempelajari firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus 8. Tuhan Yesus memberkati kita. Rasul Paulus menulis surat ini dari Makedonia kepada jemaat di Korintus. Ia berharap tentang kemurahan hati orang Kristen di Korintus untuk mengumpulkan uang bagi orang percaya yang miskin di Yerusalem untuk membantu mereka. Jemaat di Makedonia telah memberikan sumbangan meskipun mereka tidak kaya, tapi mereka ingin membantu. Orang di Makedonia dengan penuh pengorbanan telah memberi banyak daripada yang Rasul Paulus harapkan. Tuhan Yesus ingin kita memberi dengan rela karena pengabdian kepada Kristus dan kasih kepada sesama orang percaya. Saudara, kerajaan Allah tersebar luas antara lain melalui kepedulian dan kesungguhan orang-orang percaya untuk menolong sesama. Seperti kehidupan Yesus Kristus, Ia telah menjadi miskin dengan melepaskan hak-haknya sebagai Allah dan menjadi manusia. Dalam penjelmaannya, Allah secara sukarela menjadi manusia. Tuhan Yesus harus tunduk kepada banyak keterbatasan sebagai manusia, mengesampingkan kemuliaannya. Tuhan Yesus telah menjadikan kita kaya karena menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Lihatlah ayat 2 mengenai kaya dalam kemurahan. Prinsip dan janji penting tentang pemberian bagi orang Kristen adalah yang pertama, bahwa kita ini milik Tuhan Yesus. Apa yang kita miliki adalah titipan atau kepercayaan dari Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup bagi Tuhan, bukan hidup untuk uang. Yang ketiga, kita memberi untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan. Dan hal itu untuk memperluas kerajaan Allah, untuk menyimpan harta di sorga, untuk belajar takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang keempat, hal memberi itu harus menurut pendapatan atau apa yang ada pada kita. Yang kelima, hal memberi itu adalah bukti kasih kita dan harus dilakukan sebagai pengorbanan dengan sukarela. Yang keenam, dengan memberi kepada Tuhan dalam hal uang, iman, waktu, dan pelayanan, maka kita akan menuai iman dan berkat rohani dan jasmani yang lebih besar pada waktu dan caranya Tuhan. Amin. Yang ketujuh, saudara-saudara, saat Tuhan mengizinkan kelimpahan, itu adalah cara atau jalan agar kita dapat melipat gandakan perbuatan baik kita pada sesama. Yang kedelapan, mengenai memberi bagi orang Kristen, itu meningkatkan penyerahan kita kepada Tuhan dan mengaktifkan karya Tuhan dalam keadaan dan keuangan kita. Perhatikanlah ayat 6. Orang Kristen dapat memberi dengan murah hati atau dengan tidak murah hati. Tuhan akan memberikan pahala sesuai dengan pemberian mereka.
Matius 7 ayat 2b mengajar kita, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bagi Paulus, memberi itu bukan kehilangan, bukan rugi, tapi merupakan tabungan yang akan menghasilkan keuntungan bagi banyak orang yang memberi dengan kualitas yang baik, yaitu dari kerinduan hati dan motivasi yang benar, bukan untuk dipuji-puji orang, bukan untuk disanjung-sanjung orang. Mari lihat Lukas 21 ayat 1-4 tentang persembahan seorang janda yang miskin. Tuhan Yesus menganggap pemberian janda yang miskin itu, yang cuma sedikit uang itu, adalah lebih baik secara kualitas, karena pemberiannya adalah lambang pengabdian yang sempurna dibandingkan dengan pemberian orang-orang kaya yang diambil dari kelimpahan mereka. Mari perhatikan ayat 8. Orang Kristen yang memberi dengan ikhlas sesuai kemampuannya untuk orang lain yang membutuhkan akan mendapat kasih karunia Tuhan yang akan mencukupkan segala keperluannya, bahkan berkelebihan sehingga bisa melakukan pelbagai kebajikan bagi sesama. Ayat yang 11, kita harus murah hati seperti Tuhan Yesus. Kita harus tambah hari tambah memiliki karakter sifat Tuhan Yesus, antara lain murah hati. Hati kita harus diperkaya dengan kasih, dengan cinta dan belas kasihan yang tulus bagi orang lain, supaya melalui perbuatan baik yang kita lakukan, pujian dan syukur dinaikkan bagi Tuhan. Mari kita lihat dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Tuhan tolong kita ya saudara, untuk bisa menjadi pelaku firman seperti yang kita belajar hari ini dari 2 Korintus 8. Tuhan memberkati. Amin.